Ibu Rina. Tadi anaknya ya. Jadi gini, anak yang aktif ketika dia masih di usia-usia sebelum balik itu nggak masalah. Itu kan aktif secara kinestetik ya, gerakan ya. Ada yang aktif secara ucapan. Nah ini anak saya nih, sama aktif secara ucapan juga, kinestetik juga, makanya nyambung. Langsung kenalan, langsung ini gitu ya, ada setrumnya. Selama anak itu dia aktif dalam perkara yang positif, nggak masalah ya. Tapi kalau anak sudah melakukan sesuatu yang negatif dan ternyata sudah keluar dari jalur yang ada batasan-batasannya, nah ini boleh kita perbaiki. Karena ada istilah begini, namanya anak kecil, biarin aja gitu ya, sering ya kita dengar ya, biarin aja, ada anak kecil nyolong nih, anak kecil ini biarin aja. Ada anak kecil membuat gaduh dan lain sebagainya, ada anak kecil menyakitkan anak yang lain, ini namanya sama-sama anak kecil, biarin aja. Oh, kalau itu dibiarkan dan tidak ada pendidikan sejak dini, maka itu akan melatih dia sampai besar untuk terbiasa melakukan hal yang negatif. Jadi kalau selama dia aktifnya turun naik tangga, lari-larian, teriak-teriakan, namanya juga anak kecil. Yang penting anaknya yang begitu, bukan emak bapaknya. Kalau emak bapaknya baru kita pusing ya. Oh, kita punya suami aktif bener, ya teriak-teriakkan dirinya ya. Biasanya anak-anak yang aktif itu adalah anak-anak yang punya kecerdasan di atas rata-rata. Mereka punya nalar yang lebih kritis. Kelihatannya aja aktif, padahal nalarnya tuh semua dipikirkan, dia kritis, semua pengen ditanyakan dan lain sebagainya. Ini masih dalam batas yang wajar. Tapi kalau sudah berbuat sesuatu yang merugikan dirinya dan orang lain, sebagai orang tua boleh kita untuk overthinking, tapi jangan berlebihan ya. Jadi boleh kita nasehatin, boleh kita mengarahkan dan lain sebagainya, tapi terlalu berlebihan, cemas juga nggak boleh. Ya, anak saya ini aktif banget, nanti kalau anak itu diinin boleh nggak ya, dan lain sebagainya. Sedikit saja boleh, tapi kalau terlalu berlebihan itu yang tidak diperbolehkan ya. Hingga anak kita yang aktif nggak bisa mengekspresikan dirinya, jangan, nanti kamu jatuh, jangan nanti ini, karena ibunya terlalu overthinking. Udah kasih kebebasan, yang penting selalu diawasin, ada depan mata kita begitu ya, kurang lebih seperti itu. Terkait anak, namanya juga anak, jadi dikasih maklum saja gitu ya ibu. Yang kedua terkait rizki tadi. Sekali lagi, wama min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizq. Jadi orang yang dikasih rizki itu maknanya luas. Rizki itu harus kita ubah mindset kita, pemikiran kita buka nih pandangan kita selama ini. Rizki itu bukan hanya materi, maknanya luas. Rizki itu adalah sesuatu yang membuat hati kita tenang. Rizki itu anugerah dari Allah, dan rizki itu bentuknya macam-macam. Punya anak soleh itu rizki, punya suami soleh itu rizki, punya harta yang membuat kita tidak lalai dari ibadah itu rizki, punya pasangan yang mengarahkan kita untuk dekat sama Allah itu rizki, punya pakaian yang kita pakai buat ngaji dan kita nyaman sama pakaian tersebut itu rizki. Maka rizki itu adalah sesuatu yang Allah berikan dan itu menimbulkan ketenangan buat diri kita, itu namanya rizki. Jadi jangan nganggap rizki itu cuma duit, harta, berlian, materi, bukan, no. Tapi ketenangan itu juga rizki dari Allah ya. Lalu ustazah, kalau pengen punya rizki yang berkah nih, saya pengen nanya yang hadir di sini, pengen jadi orang kaya atau pengen punya rizki yang berkah? Rizki yang berkah, karena yang kaya belum tentu berkah. Tapi kalau orang berkah sudah pasti dia kaya. Kenapa dia kaya? Hatinya sudah merasa cukup. Ada orang kaya yang gak berkah, kenapa? Gak punya skill bersyukur, gak pernah puas. Dia udah punya duit 1 juta pengen 10 juta, udah punya 10 juta pengen 100 juta, udah punya 100 juta pengen punya 1M, udah punya 1M pengen 10M, udah punya 10M pengen 100M, dan lain sebagainya. Gak pernah cukup, gak punya skill bersyukur. Makanya kalau pengen dapat rizki yang berkah dari Allah, deketin diri kita sama Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Itu dalam surah At-Talaq, dalam Al-Qur'an dikatakan, siapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, kalau dia punya masalah selama dia bertakwa, Allah pasti ngasih
kasih jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kalau dia sedang butuh sesuatu, Allah kasih rizki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Bahasa kitanya ada aja uang kaget, Bu. Betul nggak? Makanya kalau ditanya ustazah pengen jadi orang kaya, saya nggak mau. Jadi orang kaya tuh banyak pikiran. Saya mau jadi orang yang pas-pasan. Pas pengen umroh ada rizkinya, pas pengen berangkat haji ada uangnya, ya. Pas pengen beli rumah dimudahin sama Allah, kan pas semua, ya. Jadi pas-pasan, pas pengen ini ada, pas pengen itu ada. Ini berkah. Karena Allah ridho dengan yang mau kita jalankan. Sekali lagi, kuncinya di takwa. Semakin bertakwa, semakin berkah rizki yang Allah hadirkan. Tapi semakin jauh dari Allah, mungkin secara jumlah banyak Allah kasih, tapi nggak berkah. Makanya walaupun dikit, tapi berkah dulu. Saya punya tetangga. Tetangga saya itu, saya pernah main ke rumah tetangga saya. Kebetulan anaknya kan kawan main kecil ya. Dia lagi sarapan pagi, ibunya bikin nasi goreng bekas malam. Dia bikin jadi nasi goreng, ya. Kemudian dia punya telur 1 dicampur dengan terigu, anaknya ada 5, dibagi 7 sama emak bapaknya. Kenyang semua, kenyang. Sampai saya yang lagi main pun ikut makan tuh nasi goreng pakai telur. Dalam hati saya, kenyang juga ya. Itu tandanya berkah. Dikasih makan satu-satu, tapi nggak habis. Yang satu anaknya nggak bersyukur, kok tiap pagi makannya nasi goreng sama telur, nasi goreng sama telur, emang nggak ada yang lain apa? Ini anaknya dikasih makan semua, dipotong telur satu-satu menjadi 7, nggak ada yang ngeluh, semua mengatakan alhamdulillah enak banget masakan mama. Ini bukti keberkahan yang Allah kasih. Kenapa? Semuanya merasa cukup dan bahagia. Jadi insya Allah kita yang hadir semakin menjadi orang yang bertakwa, semakin cukup dan semakin berkah rezeki yang kita miliki. Kurang lebih seperti itu ya. Baik, Teteh punya kawan yang overthinking. Ini cemasnya berlebihan, anxiety tadi ya. Bahkan mungkin sudah masuk dalam kategori penyakit mental, mental illness. Ya, ini kan isu yang lagi ramai sekarang, banyak yang kena penyakit mental, dan kebanyakan yang kena penyakit mental itu anak-anak milenial, anak-anak muda. Zaman kita, Bu, jarang nih isu-isu penyakit mental. Tapi anak sekarang, wah, gue kena bipolar, gue kena skizofrenia, gue kena ABCD, pengen bunuh diri dan lain sebagainya. Motifnya satu, putus cinta, pinjaman online, judi online, insecure, gara-gara medsos melihat ada yang lebih cantik, lebih wow dan lain sebagainya, insecure, pengen bunuh diri. Ketika ngaca nggak bersyukur, kenapa sih lu hidup, udah lu mati aja deh gitu. Ketika ngaca, wah, ini banyak yang kena penyakit mental, anak-anak generasi milenial. Dan ngeri zaman sekarang ini, ya. Kita punya kawan yang di titik sedang rendah hidupnya. Maka kita harus jadi support system. Gak bisa juga kita bilang, kamu nih kayak gini gara-gara kamu gak pernah ngaji sih, kamu sholatnya jarang. Wah, dia makin jadi. Karena belum tentu gara-gara itu. Bisa jadi orang yang sedang berada di titik yang paling lemah dalam hidupnya, sebab dia gak punya support system dan gak punya sahabat yang menjadi sandaran, yang mendengar curhatannya. Dia punya orang tua, tapi dia nggak menjadikan orang tuanya menjadi rumah. Betul nggak? Makanya ada nyanyian, ada lagu itu waktu itu, kukira kau rumah, nyatanya kau cuma aku singgah, gitu ya kalau nggak salah ya, saya pernah dengar. Jadi ada orang tua yang ternyata nggak bisa jadi tempat kembali anak-anaknya. Ada orang tua yang nggak bisa jadi tempat curhat anaknya. Akhirnya anaknya hancur di luar sana. Dia pinjol, dia pinjaman online, dia judi online, dia berzina, dia mudah takluk dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Kenapa? Dia nggak punya support system di belakangnya. Orang tuanya nggak bisa jadi support system. Maka coba, kalau kita melihat kawan kita sedang dalam keadaan demikian, kita cari tahu bagaimana sih keadaan orang tuanya, ngobrol sama orang tuanya langsung. Bun, kayaknya anak bunda ini butuh banget didengerin sama bunda, butuh ditemenin, butuh didengarkan curhatannya. Itu saja. Bisa jadi selama ini dia pengen bunuh diri karena dia merasa nggak ada orang-orang di sekelilingnya yang ngasih support gitu. Ya, jadi kalau kita sedang menghadapi kawan demikian, langsung pasang badan, kita jadi support system utama. Jangan ditinggal
nanti bunuh diri dan lain sebagainya gitu ya. Bunda juga kalau punya anak yang sekiranya sudah mulai berbeda nih keadaannya, sudah mulai menutup diri dan lain sebagainya, buru-buru deketin, ajak ngobrol. Karena cara mendidik dalam dunia parenting itu, cara mendidik anak yang sudah usia balik dan mulai dewasa, itu bukan lagi dengan suruhan, nyanyian, ajakan, bukan. Kakak, sholat kak, nanti kalau kakak nggak sholat Allah marah. Anak yang udah balik, anak SMP, SMA dikituin nggak mempan. Apaan sih mama? Ih, udah dewasa kok, kayak gitu cara nyuruhnya. Nggak, no. Tapi orang tua harus jadi bestie, best friend terbaik, dirangkul anaknya. Nak, yuk temenin mama yuk ke salonnya, kita kerimbat bareng. Oke, ketika kerimbat bareng, nak, kamu ada yang kamu suka nggak? Oh ada mah. Oh dia udah ngomong apa aja sama kamu? Kulik. Jadi teman terbaik. Di situ anak akan merasa nyaman. Jadi harus jadi bestie dulu, ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Cari tahu, cari keluarganya, ajak komunikasi, nanti jadi support system yang terbaik ya. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih. Don ya, sudah 4 pertanyaan ya.